Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maista dari Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan topik keempat, yaitu mengenai buku besar pembantu. Nah, di sini ada definisi buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu merupakan buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Sebagai contoh, yaitu piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagangan. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Di sini ada fungsi buku besar pembantu. Yang pertama itu karena dalam bentuk buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua itu sebagai pembanding dalam penelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Lalu yang ketiga itu bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mempermudah dalam pencairan informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Di sini ada jenis-jenis buku besar pembantu. Yang pertama itu ada pembantu utang. Dalam buku ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Dalam buku ini akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal, serta cara pembayarannya sekali saja dalam tempo tertentu atau berkala. Lalu ada buku besar pembantu piutang. Dalam buku ini merupakan kebalikan dari buku utang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Di buku ini tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran cara kreditur dilakukan setiap tanggal berapa. Di sini ada tampilan buku besar pembantu dalam format pivot table. Lanjut aja, kita akan mencoba di Excel-nya. Nah, di sini ada buku besar pembantu. Lalu kita akan mencoba membuatnya, yaitu klik insert, lalu pivot table. Nah, di table arrange ini kita gunakan jurnal umum. Jurnal umum ini jangan lupa untuk di copy semua. Lalu klik enter. Nah, jika sudah, di filter ini masukkan no akun. Lalu di rows ini masukkan tanggal dan keterangan. Value itu kita masukkan debit terlebih dahulu, lalu kredit. Nah, kalau udah tanggal itu jangan lupa di setting, lalu di subtotal and filtersnya itu kita non layout printnya kita ganti show item label in tabular form. Lalu kalau udah oke. Nah, jangan lupa di count of debitnya itu kita field setting dulu, kita pilih yang sum, lalu klik OK. Kredit juga sama, sum, lalu klik OK. Nah, kalau sudah, kita di sini tulis nama relasi. Kalau sudah, enter. Lalu kita akan membuat titik 2 di general. Kita pilih custom, pilih yang ini, lalu klik OK. Kalau sudah, di copy. Jangan lupa ini diganti namanya jadi pos saldo. Ini jadi saldo awal. Lalu di sini kita akan membuat rumusnya, yaitu
sama dengan VLOOKUP. Lalu kita klik all, table array-nya itu daftar bantu, lalu 2, lalu false. Jangan lupa tutup kurung lalu enter. Nah, kalau sudah itu kita copy. Maaf, kalau sudah kita copy, pindahin ke pos saldo dan saldo awal. Nah, di sini jangan lupa kita ganti M4T ini kita ganti di all, lalu call indexnya adalah 3, lalu enter. Lalu di sini juga sama, all, call indexnya 4, lalu enter. Nah, kalau sudah, kita akan dibuat rupiah. Jangan lupa di blok, lalu kita klik general. Nah, kita pilih yang maaf, jadi kita ke accounting. Nah, decimal place ini dinolin dulu, lalu simbolnya itu adalah cari yang rupiah. Kalau sudah oke, lalu ini diperbesar supaya angkanya terlihat. Nah, kalau sudah, kita akan saldo. Kita sum of credit, lalu kita klik analyze. Nah, di analyze kita pilih yang field item setting calculate. Ini kita klik saldo. Nah, ini di delete, lalu kita klik ulang lagi. Nolnya ini kita hapus, debit, insert, lalu dikurang kredit, insert file, lalu klik OK. Nah, kalau sudah, kita akan ke all. Sebelumnya kita akan membuat kode piutang dulu. Kita akan mencari. Nah, piutang dari toko Alfatan adalah P001. Nah, kalau sudah, nah ini contohnya dari piutang, lalu kita akan mengcopy semuanya. Nah, lalu kita akan membuat yang utang, yaitu PT Sarana Perkasa, kodenya adalah U002. Cari paling bawah. Kalau udah oke. Nah, kalau udah, kita akan menghilangkan minnya ini, di copy dulu. Lalu kita ke accounting. Kita ke custom, lalu pilih yang atas. Klik OK. Lalu kita ke
Nah, jangan lupa ini nggak kelihatan guys, ini diituin dulu sebelum ke advance. Nah, selanjutnya kan karena pivot table udah, kita akan mencoba yang tampilan buku besar pembantu yang format advance filter. Nah, di sini di no akun kita akan ke data, lalu ke data validation. Di sini new value kita ganti yang list, ignore-nya di uncheck list, search-nya itu sama dengan kode underscore bantu, lalu oke. Nah, kalau sudah, kita akan membuat rumusnya sama dengan VLOOKUP, lalu kita klik ini A6 di no akun, koma daftar bantu, lalu koma 2 koma false, ditutup kurung lalu enter. Nah, kalau sudah, kita copy di pos saldo dan di saldo awal. Nah, di pos saldo ini jangan lupa kita rubah di sini ya, diklik no akunnya, lalu ininya kita ganti full indexnya menjadi 3. Terus lalu ini juga sama diganti di no akun A6, full indexnya adalah 4, enter. Nah, kalau sudah, toko Alfatan P001. Nah, kalau sudah, kita akan memblok, ya, kita akan membuat advance filter, tapi terlebih dahulu kita akan tanggal sampai kredit itu di blok, lalu kita ke advance filter, oke. Lalu list range-nya ini jangan lupa di copy, lalu list range-nya ini adalah jurnal umum. Nah, ini di copy semua dari tanggal sampai kredit ke bawah, lalu enter. Lalu kriteria range-nya itu dari no akun sampai P1, lalu enter. Lalu copy itunya itu adalah dari tanggal sampai kredit, lalu enter. Oke. Nah, di saldo ini kita akan membuat saldonya sama dengan di debit, lalu enter. Lalu sama ini tadi adalah saldo ditambah debit, lalu dikurang kredit, enter. Nah, kalau sudah, kita akan mengcopy, membuat utang, kode utang, di copy lalu dipindahkan. Ya, jadi kodenya itu adalah U001, U002. Nah, jika sudah, kita ke ini lagi, tadi membuat advance filter, klik OK. Ini jangan lupa copy to another location, lalu ke jurnal umum, semuanya sama di copy, enter. Nah, kriteria range-nya itu sama tadi, no akun sampai U002, lalu copy to-nya itu adalah tanggal sampai kredit, enter, lalu oke. Nah, kalau udah, kita ke saldonya ini tadi sama dengan kredit, lalu enter. Nah,
Ini sudah contoh dari advance filter. Lalu kita akan mencoba membuat neraca saldo. Sebelumnya saya menjelaskan neraca saldo sebelum penyesuaian. Jenis neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan juga kredit ke buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa memperbaikinya. Nah, ini adalah tampilan neraca saldo dalam format pivot table. Kita coba ke Excel-nya. Nah, di sini sebelumnya kita akan membuat terlebih dahulu ke insert, lalu pivot table. Table arrange ini jangan lupa di jurnal umum. Kalau sudah langsung maaf, di copy dahulu. Udah enter. Nah, di filter ini kita taruh di rows ini kita ganti kita taruh no akun, lalu nama akun. Nah, di sini tuh adalah saldo value-nya. Jangan lupa di no akun ini di setting, di non subtitle and filters, lalu di layout and print itu adalah show item table in tabular form. Lalu klik OK. Lalu di sini tuh kita unchecklist kodenya dari P1 sampai semuanya. Nah, kalau udah kita akan membuat rupiah, dijadikan rupiah. Kita ke home, general, desimalnya jangan lupa dinolin, lalu simbolnya adalah rupiah Indonesia. Ini dia. Sudah oke. Lalu kita akan membuat debit kredit secara manual. Debit kredit. Ini jangan lupa di copy, diwarnain dulu sama dengan C8 diketik manual, lalu enter, lalu kita tarik sampai bawah sebelum jumlah kalau nggak salah ya. Nah, ini grand total. Kita benarkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita akan akun kredit sama dengan min, enter. Kayak tadi sama dengan min, enter. Sama dengan min, diklik kalau enter.
Nah, ini dijadikan rupiah terlebih dahulu. Ke general, di accounting, general, accounting, lalu kita kurangi desimal. Ininya adalah tadi Indonesia. Nah, kalau sudah, kita hapus yang di debit ini, di delete. Nah, jika sudah, kita akan hapus sum of saldo, tapi sebelumnya kita akan mengcopy terlebih dahulu. Nah, jika sudah di copy, kita klik Alt E. Nah, kalau sudah ada bentuk Office Access, kita akan tambahkan S. Kita pilih yang value. Oke. Lalu di sum of saldo, kita akan balikan dulu nih sum of saldonya. Nah, jika sudah hilang, kita akan delete cell. Nah, jika sudah, kita akan menjumlahkan ininya, karena di sini tadi belum dijumlahkan. Kita klik sama dengan, lalu sum, dan di blok dari sini ke bawah sampai sebelum grand total. Enter. Nah, jika sudah muncul jumlahnya, lalu kita pindahkan saja. Nah, sekian dari saya. Ini adalah contoh dari neraca saldo. Seperti ini sama. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.